Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini saya Vicky Lastina Sisa akan menjelaskan mengenai reksadana syariah. Apa itu reksadana syariah? Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20 DSN MUI 4 2000 dalam lingkungan Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2003. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad kerjasama antara pemodal sebagai pemilik harta atau sohibul maut dengan manajer investasi sebagai pemilik harta dengan pengguna investasi. Apa tujuan reksadana syariah? Salah satu tujuan dari reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius serta sejalan dengan prinsip syariah Islam. Dan berikutnya ada ciri-ciri reksadana syariah. Menurut Firdaus et al., yang pertama, mempunyai dewan syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan manajer investasi agar senantiasa sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, hubungan antara investor dan perusahaan didasarkan pada sistem mudharabah, di mana satu pihak menyediakan 100% modal dan pihak satu lain sebagai pengelola. Yang ketiga, kegiatan usaha atau investasi diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mekanisme operasional reksadana syariah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang berat diwakilkan. Sedangkan mudharabah adalah suatu akad atau sistem di mana seorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati kedua pihak. Sedangkan kerugian ditanggung oleh sahib maut sepanjang tidak ada hal lain dari mudharib. Perbedaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional, yaitu yang pertama, jenis dan instrumen investasi. Reksadana syariah adalah instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen yang didasarkan pada tingkat laba usaha. Dua, penempatan dalam deposito pada bank umum syariah. Ketiga, surat jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah jenis usaha emiten. Jenis usaha bertentangan dengan syariat Islam adalah meliputi perjudian, lembaga usaha keuangan konvensional, usaha produksi minuman haram, makanan haram, usaha memproduksi yang distribusikan barang atau jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat. Rasio atau nisbah utang terhadap modal. Suatu emiten dikatakan tidak layak apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang, di mana hal ini merupakan pembiayaan dan mengandung unsur riba. Yang keempat adalah pemilihan dan pelaksanaan transaksi. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi di dalam mengandung risiko. Antara lain, tidak boleh mengandung penawaran palsu, melakukan jual beli barang yang belum dimiliki, dan melakukan investasi pada perusahaan pada saat tingkat utang lebih dominan daripada modalnya. Instrumen investasi reksadana syariah. Yang pertama adalah saham sesuai syariah di pasar modal. Salah satu bentuk investasi sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan non publik maupun perusahaan publik atau terbuka. Dan yang kedua adalah obligasi syariah. Menurut Sudarsono dan Prabowo menjelaskan bahwa obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Deposito bagi hasil atau mudharabah ini merupakan produk investasi jangka waktu tertentu. Nasabahnya bisa perorangan atau maupun badan hukum. Produk ini menggunakan prinsip mudharabah mutlak, di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dalam pengelola investasinya.
Yang terakhir adalah sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Menurut Sutarsono dan Prabowo, sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek berdasarkan prinsip Wadiah. Wadiah merupakan titip nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah bersangkutan menghendaki dan bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan komentar di bawah. Sekian video dari saya, sampai jumpa pertemuan berikutnya.